Selamat pagi teman-teman IDX Islamic semuanya. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini izinkan saya juga menyapa untuk teman-teman yang di offline juga. Selamat datang dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Pratiwi dan insya Allah saya akan menjadi moderator dalam sesi talk show pagi ini dengan tema hijrah dari shopaholic ke investing queen. Ya, berbicara mengenai masalah keuangan, saham, pasar modal, itu tuh stigmanya selalu laki-laki deh. Saya juga bingung kenapa. Nah makanya dari itu hari ini insya Allah nanti kita girl talk, tapi cowok-cowok juga bisa ikut. Karena kan pasti setiap perbincangan itu nanti akan ada faidah yang bisa diambil ya insya Allah. Dan narasumbernya semuanya wanita-wanita yang tentunya kompeten di industri pasar modal. Jadi ini juga aku mau ngasih tahu fun fact. Kalau ternyata ini ya data menunjukkan bahwa jumlah investor perempuan di pasar modal itu baru sekitar 30% saja dibanding laki-laki yang sudah mendominasi. Kali ini kita sama-sama akan membahas dan bertanya tentunya sama yang lebih profesional. Saya sendiri juga masih belajar dan kita semua sama-sama belajar kali ini ya. Mau nanya dulu untuk pertama-tama, sebenarnya nih ya perempuan itu yang dikategorikan sebagai shopaholic tuh yang kayak gimana sih Mbak sebenarnya gitu. Kayak ini kan kita temanya adalah hijrah dari shopaholic ke investing queen. Jadi seseorang bisa dikatakan dia shopaholic itu seperti apa? Karena kadang-kadang perempuan tuh enggak kok aku butuh baju warna merah, hijau, biru semuanya dibeli gitu. Karena setiap buka lemari kok kayaknya enggak ada baju yang bisa dipakai gitu. Nah jadi perlu nih kita pertama definisiin dulu nih. Masuk kategori shopaholic tuh dari mana nih standarnya gitu? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, bersemangat sekali karena kita semua di sini di depan female panelis ya, perempuan hebat yang katanya nggak bisa jauh dari belanja. Iya dong ya, perempuan sama belanja itu gimana ya kalau dipisahkan? Makanya saya bikin buku Ladies Belanjakan Saja Semua Uangmu. Setuju? Wah, diakomodir nih ya. Silakan belanjakan. Itu 2013 ya waktu itu. Kita bikin buku itu karena memang merasa diri sendiri ya. Kok kayaknya kalau disuruh nabung susah banget gitu ya. Jadi mendingan disuruh belanja. Nah, emang belanja ada salahnya gitu. Ada satu survei luar biasa, respondennya 2000. Katanya perempuan itu setahun belanja lebih dari 300 kali. Oke. Wow, banyak ya. Jadi hampir setiap hari perempuan itu belanja. Kalau yang sudah berumah tangga mungkin suaminya suka komplain, kok beli sayur mesti setiap hari. Ya, kenapa enggak setiap pekan aja atau sebulan sekali? Alasannya mungkin karena ya biar seger. Ya, sebenarnya yang seger bukan sayurnya tapi kitanya juga biar seger. Karena banyak sekali manfaat belanja ya kan. Pertama mulai dari apa manfaat belanja? Wah ibu-ibu pasti tahu manfaat belanja itu nggak cuma masalah transaksional jual beli, setuju? Tapi juga ada masalah psikologis yang kemudian kita setelah belanja tuh lebih bahagia ya kan. Kemudian lebih menumbuhkan empati karena kita ketemu sama orang lain gitu. Dan manfaat-manfaat lainnya yang silahkan ditambahkan sendiri kayaknya bisa. Nah tapi sampai sejauh apa sih kemudian kita dianggap shopaholic? Nah ini shopaholic mungkin saya nggak tahu kalau Gen Z pernah nonton atau enggak film Confession of Shopaholic. Jadi ada satu film yaitu viral banget ya. Kemudian di film itu menunjukkan bagaimana bahayanya belanja. Nah sebahaya apa sih tadi disebut sama Mbak Ayu ya. Belanja yang kayak gimana yang sampai berbahaya. Sebenarnya nggak ada yang bahaya di saat belanja kalau kita bisa belanja dengan sehat. Belanja yang nggak sehat yang kayak gimana kita nyebutnya sebenarnya seperti gampangnya belanja yang berulang tanpa ada alasan yang jelas atau bahasa ininya compulsive buying disorder. Jadi kita sering banget belanja, ciri-cirinya nih ya, kita sering banget belanja tanpa tahu kita tuh beli itu buat apa. Nah ini kalau perempuan biasanya disebutnya gampangnya belanja dengan perasaan. Perasaan jilbab ini sama bajunya belum pas, beli yang warna lain gitu. Oh perasaan sepatu yang kemarin udah nggak enak dipakai, belilah yang baru. Nah ini yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Saya sebenarnya nggak suka pakai bahasa berbahaya harusnya.
Karena ini sebenarnya kemudian kita yang tadinya ingin setelah belanja jadi bahagia, ya. Kita ingin setelah belanja kemudian kita punya semangat baru untuk produktif lagi. Akhirnya karena belanjanya salah, tadi kurang terencana dan seterusnya. Harusnya belanja itu bikin kita senang, malah bikin kita nggak tenang, ya. Jadi syaratnya kalau mau belanjanya sehat, itu buy now, no cry later, ya. Oke. Jadi apalagi no pay later juga ya. Itu nanti tambah gak bahagia. Jadi belanjanya yang bikin kita tidak menyesal setelah belanja. Nah, jadi memang belanja boleh, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Karena kan memang perempuan itu identik kalau untuk urusan rumah tangga, perempuan pasti biasa lebih yang diamanahkan untuk memegang keuangan ya Bu. Nah sebenarnya nih ya kalau standar dasar untuk mengelola keuangan itu biasanya lebih baik disarankan seperti apa sih Bu? Kayak misalnya kan tipikal orang dalam mengelola keuangan tuh beda-beda. Ada yang ketika baru gajian mungkin langsung dipisahin gitu kan. Ada yang ada terus baru nanti dia nabung setelah uang yang sisa. Ada juga yang pertama nabung dulu gitu. Nah jadi itu kalau kayak gitu idealnya perempuan untuk belajar mengelola keuangan awalnya tuh harus dimulai dari mana sih sebenarnya? Ya betul, terima kasih Mbak Ayu. Ini luar biasa ya, saya berterima kasih juga sama IDX, tim yang luar biasa mengadakan agenda ini dengan tema hijrah dari shopaholic ke invest queen. Karena perempuan itu luar biasanya begitu katanya makhluk yang paling lemah gitu ya, tapi segala posisi itu dikasih ke dia, apalagi kalau udah jadi istri ya Mbak ya, tiba-tiba harus jadi master chef ya kan, kemudian menteri keuangan pula, dan banyak ketika saya roadshow itu ditanya siapa di rumah yang mengelola keuangan, suami atau istri, itu hampir 90% jawab istri, jadi harus bisa ngelola keuangan mau gak mau, padahal ilmu keuangan itu gak semuanya punya. Atau nggak semuanya langsung bisa, itu ada di surat An-Nisa ayat 5. Artinya harus dipelajari nih, nah tadi disebut ya gimana sih caranya. Nah biasanya belanja yang tadi bikin kita jadi shopaholic kemudian jadi salah itu ketika kita lupa melakukan hal yang simple banget sebelum kita belanja. Ini dilakukan hampir semua ibu-ibu atau semua perempuan ketika mau belanja. Apa? Biasanya kita kalau mau belanja catat dulu. Nah ini karena saking remeh-temehnya mencatat, akhirnya karena udah sering ke pasar nggak pernah catat lagi. Padahal catat ini jadi key-nya, kuncinya ya untuk belanja yang tidak menyesatkan tadi. Kenapa? Ini yang tadi ya CBD atau impulsive buying kita mungkin biasa dengar, kita yang kalau misalnya tanggalnya cantik, tanggalnya sama 66 baru kemarin ya. Itu ya. Kita langsung tergoda untuk beli dan beli karena apa? Karena nggak punya nggak tahu mau beli apa. Udah dapat nih gajian atau tadi habis trading ya apa. Pas habis trading dapat wah lumayan cuan. Nggak tahu buat apa uangnya. Akhirnya daripada kita nggak tahu buat beli apa, mending beli yang udah ada dan diskon ya kan. Nah ini kemudian jadi sesat juga. Nah kemudian apa yang harus dilakukan? Kita jadi pada saat kita menerima uang, baik itu gajian, baik itu dari penghasilan tambahan dan bisnis-bisnis lainnya, itu langsung kita buat alurnya ini mau dibelanjain apa aja. Kalau di buku saya itu sampai habis tuh uang itu mau dibelanjain apa ditulis. Gitu ya. Jadi jangan disisain. Jadi dibelanjainnya buat apa aja ditulis. Jangan ditulis atau dicatat pas uangnya belum ada. Nah ini. Jadi itu baru rencana doang. Bakalannya jebol juga di tengah bulan karena apa nggak sama antara yang kita terima dan yang kita catat. Jadi pas begitu dapat uang langsung ditulis. Yang kedua nih, kita harus hindarin yang namanya godaan belanja. Godaan belanja luar biasa banyak banget. Apalagi katanya perempuan kan termasuk makhluk penggoda. Jadi gak usah digodain, kita udah tergoda duluan gitu. Jadi kita harus menghindari itu semua. Cara menghindarinya gimana? Ternyata kantong belanja kita seringkali kurang banyak. Nah maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kemarin kita baru belanja tas, baju, sepatu. Ternyata banyak loh yang harus kita belanjain dan itu harus ditulis tuh listnya, prioritasnya apa aja. Misalnya yang udah punya anak mungkin wah ini harus new moms gitu atau yang belum nikah, dikit lagi kita udah punya target nikahan kapan, berapa nilai yang perlu kita simpan, dan seterusnya itu dicatat. Itu jadi tambahan belanjanya.
Supaya apa? Tadi kalau kita udah mulai mencatat prioritas kita itu apa, kita nggak lagi kejebak di kesalahan mengeluarkan uang di tempat yang salah. Misalnya gini, tadinya harusnya buat beli sepatu, salah. Tadinya harusnya buat beli apa ya, susu kalau yang ibu rumah tangga ya, kebeli sepatu. Tadinya harusnya buat bayaran, malah buat jalan-jalan, kayak gitu ya. Nah ini kenapa? Karena tadi kita belum tahu posisinya buat apa aja. Nah teman-teman mungkin di sini kalau udah sampai ke roomnya Syariah Investment Week sih sudah tahu lah itu ya, apa aja yang list yang harus teman-teman tulis untuk jadi pengeluaran atau belanja prioritasnya teman-teman. Nah itu nanti bisa jadi sarana kita untuk tahu belanja kita ini loh yang harus kita penuhi. Setidaknya ada 4 sih. Pertama pos untuk berbagi. Yang kedua pos untuk antisipasi. Kita tahu ya apalagi kalau yang pebisnis kan nggak setiap bulan sama gitu. Jadi harus ada antisipasinya namanya dana darurat. Yang ketiga baru pos untuk berinvestasi. Karena kita tentu pengen hidupnya lebih lama dibanding hari ini. Jadi kita harus siapin masa depan kita dengan lebih baik, baru untuk yang terakhir pos untuk keperluan sehari-hari. Jadi kalau kita punya 4 keranjang itu, relatif kita bakalan tahu belanja kita ini amannya digunakan untuk apa aja, atau saya sebutnya pas gitu ya. Pas itu pertama prioritas atau enggak, 2 aman atau enggak, 3 sehat atau enggak. Nah ini nanti, jadi sarana kita untuk bisa ngerem kita ketika mau belanja. Masya Allah itu insight yang sangat baik sekali ya Bu. Jadi memang mungkin beberapa pihak suka merasa meremehkan gitu untuk mencatat. Padahal mencatat itu penting. Mungkin kalau bulan ini baru nyoba terus gagal, itu juga bisa jadi sarana muhasabah kali ya Bu ya. Lihat di catatan, aduh harusnya belinya susu malah belinya sepatu gitu kan. Jadi nggak apa-apa, namanya juga belajar kan pasti pelan-pelan. Makanya itu teman-teman hadir di sini. Nah sekarang kan setelah kita sudah mendapatkan gambaran ya secara umum, kita harus catat, terus kita tadi harus udah bisa menyiapkan ada 4 pos. Nah aku pengen nanya nih ke Mbak Fendri, sebagai seorang ibu, lalu gimana sih awalnya bisa kenal bisa mengenal aktivitas investasi dan sepenting apa sih investasi menurut Mbak Fendri? Bismillahirrahmanirrahim, makasih Mbak Ayu pertanyaannya. Jadi teman-teman saat tadi Mbak Ayu bilang aku investor pemula tuh bener kok. Bener, tapi memang aku pernah melewati fase-fase di mana gajiku cuma numpang lewat. Jadi dulu sebelum menikah nih, aku boleh tanya dulu gak sih ya tanpa menyinggung apapun ya, aku bener-bener tulus cuma bertanya. Di sini siapa yang sudah menikah? Oke, berarti sisanya aku asumsikan belum menikah dong ya? Ya, oke, bener, oke. Oke, mungkin ini throwback di aku dulu ya. Zaman belum nikah itu kan umur-umur kita 20-an itu lagi banyak banget tenaganya ya Mbak ya. Terus bisa double job, triple job, wih cuannya banyak dong ya, karena tenaganya banyak nih. Tapi kenapa hilang semua itu gaji kemana? Kok dipikir-pikir, lah perasaan dulu gajian segini deh kok. Gak ada yang gak menikmati gitu. Ternyata itu karena banyaknya pengeluaran yang tidak tercatat. Dan aku akui, aku bukan orang yang telaten urusan administratif dan seperti itu gitu. Terus solusinya apa gitu. Aku pun baru kegetoknya itu ya pas sudah nikah sih sebenarnya. Baru taubatnya tuh pas sudah nikah. Makanya bersyukur teman-teman di sini belum menikah tapi datang ke sini tuh udah 1 step lebih awal daripada yang lain lah. Jadi kalau misalnya ada calonnya kayak, hey aku udah belajar, tenang beb gitu kan. Jadi pas aku nikah, aku berevaluasi kan sama suami yang kebetulan kami berdua tuh sama-sama konsumtif gitu orangnya. Apalagi aku dulu tuh kayak tipikal cewek yang beli barang karena warnanya lucu gitu kan. Siapa ngaku, apa-apa cowok juga gitu nih. Ini game-game nih, apa aksesoris apa gitu kan. Nah udah menikah terus momen yang paling menohoknya itu pas mamah aku operasi kaki. Dimana waktu itu tuh mamah tuh gak ada kayak apa sih yang membantu lah, gak ada kayak asuransi atau apa waktu itu ya. Terus harus keluar banyak karena kan operasi. Nah di situ tuh akhirnya ya udah kepake lah tuh isi rekening kan. Terus bengong sendiri gitu kayak
Terus gimana ya, aku nggak ada persiapan apa-apa ya, dan uangnya udah hilang aja selain karena emang konsumtif dan ada keperluan itu. Terus akhirnya aku ngobrol sama suami, kayaknya kita nggak bisa gini terus deh, mesti gimana ya gitu. Bahkan di titik itu di 2019 ya, aku ingat tahunnya, itu bahkan belum berinvestasi. Masih kayak oke deh kalau gitu kita harus pos-posin pengeluaran kita. Nah, kebetulan aku dan suami sama-sama bukan pekerja kantoran. Jadi kami nggak ada fixed income yang selalu tetap gitu ya. Terus karena nggak ada, jadi kami pakai sistemnya waktu itu gaji kami dikumpulkan di satu rekening yang sama dan saling terbuka kayak gitu. Terus abis itu kita pos-posin sesuai kebutuhan. Untuk awalnya mungkin bener tuh yang mudahnya empat pos yang tadi Mbak Ai bilang gitu. Cuman kalau sekarang aku tuh karena aku nggak telaten nyatet ya, aku nggak tahu nih bener apa enggak. Jadi tuh aku ada pos-posnya tuh kayak ada 20 pos gitu. Jadi kayak sekolah anak, darurat, apa kayak gitu. Dan waktu itu bahkan saking ini agak berlebihan ya, jangan ditiru teman-teman. Saking berlebihannya sampai aku tidak mengapresiasi usaha aku dan suami aku sendiri gitu. Kayak kita nggak ada uang seneng-seneng, ibaratnya gitu kayak, oh capek banget ya kerja, duitnya tuh kayak habis buat segala keperluan rumah tapi kitanya tidak merasakan. Dan mungkin sebagai perempuan karena kita nanti yang mungkin dipercayakan mengatur keuangan keluarga, kita lupa bahwa laki-laki tuh juga butuh dikasih uang pegangan yang dia bisa gunakan tanpa kita, tuh uangnya buat apa, tanpa digituin. Nah itu juga pelajaran banget karena tadinya kayak, ya Allah, ya juga ya suami aku beli baju aja mikir berapa kali gitu loh. Kayak yaudah deh, ini ada kayak gajian gitu kan dari yang rekening pool itu, akhirnya dia ada gajian, aku ada gajian kayak gitu. Nah terakhir sampai di dana darurat aja gitu. Cuman aku pikir, kalau uang kita berbentuk uang aja di dana darurat, terus kita baru daruratnya tuh berapa tahun lagi sedangkan nilai mata uang tuh menurun terus gitu. Kayak dulu $1 tuh berapa rupiah, sekarang bisa naik. Jadi kayak nggak ada artinya uang kita kalau misalnya tidak diinvestasikan. Awalnya keinginannya ada, cuman aku nggak ngerti caranya gimana gitu. Dan akhirnya waktu itu awal-awal aku milih instrumen yang memang aku ngerti dulu. Terus alhamdulillah ya dikasih jalan untuk mengenal investasi syariah ini. Karena aku sama suami kita juga saat mau menikah nih teman-teman, sebaiknya tuh suami istri tuh sudah punya satu value yang sama gitu. Pernikahan kita tuh mau dibawa kemana, visinya tuh apa gitu. Kayak aku sama suami visi besarnya tuh misalnya gini, oke, keluarga kita pengennya masuk surga ya, misalnya kayak gitu. Itu kan visi yang besar banget dan kayak jauh banget. Tapi ternyata kalau kita punya visi itu, segala keputusan yang kita ambil itu berdasarkan itu. Oh kalau misalnya aku mau berinvestasi, kira-kira investasi jenis mana yang sesuai sama tujuan kita nanti gitu. Akhirnya oke lah, karena nggak ngerti, tadinya masih ragu-ragu nih, invest nggak kayak gitu kan. Ya udah, alhamdulillah aku diberi kepercayaan sama IDX untuk ikut di inkubator kemarin bersama influencer lain juga tentang investasi syariah. Nah disitulah baru aku tuh melek, oh ternyata begini ya, oh ternyata bisa ya, oh ternyata sudah ada fatwanya ya. Jadi aku juga merasa aman gitu untuk berinvestasi karena aku juga percaya dong, masa sih pemerintah kita sudah susah payah gitu mengkaji semuanya sampai akhirnya memberikan cap ini halal loh gitu. Ya udah akhirnya bismillah aku sama suami juga kita coba untuk investasi di sini. Jadi benar-benar kemarin sesi yang diadakan sama IDX tuh sangat membantu aku juga sih Mbak. Tuh. Masya Allah, ini tuh ternyata bukan sekedar sharing bagaimana jadi shopaholic ke investing queen, tapi ada ini juga loh, tips dan trik untuk membangun rumah tangga. Jadi dilihat dulu visinya apa nih, benar karena kita harus tahu goalsnya kita apa, karena begitupun dalam investing kita harus tahu kan tujuannya kita nih invest untuk apa sih gitu, kayak uangnya ini mau dipakai untuk apa gitu. Nah itu kan tadi tips dari Mbak Fendri. Nah sekarang aku mau beralih ke Mbak Dian nih, karena Mbak Dian ini kan cukup unik ya. Beliau ini dari luar kota, jadi baru landing tadi pagi, tadi malam ya?
Iya, betul. Tadi malam. Nah ini pengen sedikit dong Mbak, pengen cerita nih gimana sih sampai di tahap bisa sampai punya kelas kan ya, punya kelas terus bisa jadi apa namanya investasi, terus bisa proses belajarnya tuh gimana sampai bisa punya kelas. Terus apalagi kalau misalnya kita yang berinvestasi secara syariah itu kan ada melalui prosesnya juga kan. Kita harus cari tahu perusahaannya seperti apa. Terus kita juga tentunya pasti menghindari saham-saham yang seperti saham rokok atau apapun yang berbau tidak halal gitu. Jadi boleh nggak sih di-share apalagi kalau untuk yang pemula nih pengen tahu gitu kayak ini sebenarnya baiknya gimana ya, karena kan emang kayak sesuai tadi Mbak Fendri misalnya kita mau ke surga, siapa yang nggak mau ke surga gitu kan. Nah biar aman dan kita bisa lebih wise gitu dalam menaruh uang kita tuh gimana sih Mbak, coba ceritain prosesnya. Oke. Mungkin dari 4 di sini saya yang paling jauh teman-teman. Saya dari Medan ya. Kalau ditanya itu profesi saya apa, saya sebenarnya lebih senang dikenal sebagai ibu rumah tangga. Oke. Ibu rumah tangga gitu. Jadi kenapa sih finally saya itu terjun ke pasar modal gitu. Jadi tahun 2017 saya itu udah kenal dengan saham, sudah tahulah secara general gitu kan, secara umum. Nah kemudian sempat vakum karena masih gadis kan, masih mencela-mencela gitu ya kan, kesana kemari gitu. Sampai akhirnya 2019 saya itu lulus PNS. Lulus PNS dan penempatannya di Jakarta. Pada saat itu saya lagi hamil. Nah makanya diskusi sama suami, ya udah finally bismillah mundur gitu. Dengan tujuan ingin mengurus keluarga gitu. Tapi dengan syarat tolong disupport secara moral dan material gitu. Mau belajar saham karena saya pikir cuman itu satu-satunya yang saya tahu. Kita perempuan ibu rumah tangga bisa berbisnis, menghasilkan uang, tapi tetap tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai ibu juga istri gitu. Ternyata Mbak Ayu, proses belajar itu sangat menguras waktu, tenaga dan uang. Kalau saya kalkulasikan tuh proses belajar saya itu mungkin bisa menguliahi saya S2. Oke. Biayanya. Dan mungkin teman-teman di sini merasakan bahwa kelas-kelas saham itu mahal kan, berjuta-juta. Finally saya menyadari kenapa sih Indonesia ini literasinya tentang investasi itu rendah. Salah satunya adalah karena biaya belajar yang sangat mahal, sulit dijangkau dari kalangan menengah ke bawah. Jadi yang kita kenal sebagai trader-trader itu adalah mereka yang tinggal di ibu kota yang memang udah dari sononya kaya gitu ya kan. Nah, finally itu saya memporsir diri saya selama setahun itu saya harus belajar. Memang mentalnya kuliah gitu. Saya bilang ke suami, nggak usah tanya itu uang habis kemana. Pokoknya kuliah aja. Kan orang kuliah nggak ada ngasilin uang, saya bilang gitu. Jadi memang mental kuliah. Sampai akhirnya di tahun pertama saya menemukan trading style saya, jati diri saya di pasar modal. Oh ini loh ternyata yang cocok ke saya gitu sebagai ibu. Nah, karena saya ngerasa ternyata pasar modal itu, saham itu sesimpel itu loh gitu. Hanya pembahasannya aja yang terlalu tinggi sehingga sulit dicerna sama kita kaum mama-mama gitu yang udah penuh duluan pikirannya gitu. Makanya saya berniat, saya bisa loh, saya yang tinggal di kampung, ibu rumah tangga, modal handphone doang, bisa ternyata saya ngasilin uang dari rumah gitu. Bahkan enggak kalah kok gaji saya yang berdaster di rumah itu, daster bolong-bolong sama mereka yang pergi ke kantoran gitu. Kenapa saya enggak membantu ibu-ibu rumah tangga di luaran sana gitu. Makanya hal itu pula yang mendasari saya untuk membuka judulnya kelas trader pemula gitu. Jadi di kelas trader pemula itu Mbak Ayu ada 14 pertemuan. Jadi saya ajarin dari nol sekali sampai akhir agar ilmu yang saya punya ini bisa menjadi bekal ke teman-teman untuk melangkah ke pasar modal. Jadi belajarnya itu sudah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya seperti saya dulu. Oke. Gitu. Jadi dengan dana seminim-minimnya mereka sudah bisa eksplor dirinya di pasar modal dengan modal belajar tuh yang kecil dan latihan dengan lot kecil seperti itu. Karena kesalahan trader pemula itu adalah mereka ujuk-ujuk tanpa ilmu berharap kaya instan masuk dengan dana gede. Nah itu kesalahannya. Jadi stepnya itu bukan dana gede dulu, tapi ilmu dulu, lot kecil dulu, sambil kita cari jati diri kita mau jadi apa di pasar modal. Kemudian
trading style kita, setelah kita nyaman dengan apa yang kita kerjakan, baru boleh kelola dana gede itu. Jadi kebanyakan mereka salah langkah. Kemudian kenapa saya memutuskan untuk trading di saham syariah gitu ya kan? Karena sebelum belajar, kan banyak nih kan isu-isu di masyarakat, trading itu judi, trading itu judi. Nah saya sebelum belajar ngebeli, saya kulik dulu tuh, kok bisa sih dibilang judi? Kalau judi kenapa sih setiap tahun Pak Jokowi buka pencet bel gitu? Kok ada undang-undangnya, kok ada gedungnya di Jakarta sebesar ini gitu, kok nggak ditangkap polisi orang-orang ini gitu. Kan gitu pertanyaan kita kan. Ternyata teman-teman, ada regulasinya yang sangat ketat gitu. Bahkan itu disusun sama MUI. Kalau memang itu judi, ngapain negara menggaji MUI gitu. Disebut DSN, Dewan Syariah Nasional, yang mengkaji tentang perusahaan-perusahaan mana saja yang masuk ke dalam kategori syariah. Yang kemudian dikelompokkan ke dalam satu indeks, salah satunya namanya ISI, Indeks Saham Syariah. Kemudian ada satu lagi yang dievaluasi lagi bahkan dari OJK. Jadi ada dua lembaga, DSN MUI dan OJK. Gitu. Fatwanya apa? Ada di Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Itu lengkap sekali apa yang boleh kita kerjakan di pasar modal, apa yang enggak. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan itu, udah skip, nggak usah beli gitu. Walaupun dia nanti naiknya jebol langit, nah bye-bye aja gitu. Lo bukan tipe gue gitu ya kan. Gitu Mbak. Masya Allah ya. Nah balik lagi itu, memang ini yang perlu ditekankan karena memang banyak masyarakat khususnya yang awam mikirnya tuh langsung kayak wah judi. Wah itu nggak halal. Padahal yang harus ditekankan adalah pertama ilmu dulu. Jadi jangan mikir kalau misalnya saya mau terjun langsung ke pasar saham saya pasti untung. Enggak juga. Karena memang kita harus punya ilmu tentang itu. Dan kembali lagi kenapa ada saham yang konvensional dan syariah. Karena memang balik lagi ke ilmu. Kita harus tahu tuh. Jadi jangan asal beli temenku beli ini aku ikut gitu. Karena kan harus punya ilmunya juga kita harus tahu. Dan mereka perusahaan-perusahaan yang ada pun mereka terbuka kok untuk buku besarnya ya. Jadi kita bisa tahu. Bahkan ada juga kalau saya nggak salah ya saham yang memang sebenarnya tidak termasuk di di list yang Islamic syariah gitu. Padahal dia juga bersih gitu. Jadi emang kita harus balik lagi ke ilmu sih. Pertama tentunya minta petunjuk dulu sama Allah. Berikutnya kita harus punya ilmu tentang itu. Jadi benar-benar pastiin kalau saham yang kita taruh dan beli itu perusahaannya benar-benar menjalankan sesuai dengan syariat yang ada gitu. Nah ini kembali lagi jadi pengen nanya lagi nih ke Mbak Ai nih. Karena kan sebagai pengajar nih ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita nih yang mau hijrah dari yang konvensional ke syariah itu bisa jadi lebih mudah. Dan gimana caranya supaya kita bisa selalu mengelola uang biar ada waktu untuk menabung gitu loh. Ya, oke, menarik banget ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Fen dan Mbak Dian ya bagaimana menginspirasi kita semua bahwa perempuan juga bisa jadi investor dan trader syariah ya tadi Masya Allah. Saya juga langsung kayaknya butuh ikut kelas nih ya. Masya Allah. Nah kita ini nih perempuan lebih seneng ngabisin uang ke hal-hal yang bisa kita lihat. Ya contoh tadi ya baju tas sepatu itu. Karena kita tahu apa manfaatnya dan kita langsung merasa berapapun uang yang kita keluarkan kita seperti sedang membeli bahagia. Jadi kita ngeluarin biaya mahal tadi ya buat beli sepatu, beli baju itu kita anggap wah ini tuh worth it banget. Nah beda sense-nya ketika kita mau berinvestasi. Tadi Mbak Ven cerita maju mundur gitu ya kan. Atau tadi Mbak Dian sebutin itu harus butuh waktu setahun gitu ya untuk memastikan bahwa apakah aku benar di dunia ini gitu ya. Karena kita ngerasa investasi itu menunda kebahagiaan. Nah ini shopping mindset yang perlu kita tanamkan dulu di diri kita. Shopping mindsetnya apa? Tadi shopping mindset yang pertama kita kurang banyak keranjang belanjaannya. Yang kedua shopping mindset yang perlu kita lakukan bahwa berinvestasi itu belanja juga. Jadi ketika kita berinvestasi itu kita juga sedang membeli kebahagiaan. Siapa di sini yang kalau mau jalan-jalan, healing itu melakukan persiapan dulu. Mau kapan tanggalnya, beli tiket, di mana kita nanti akan tinggalnya. Kita kan siapin dulu tuh segala itinerary-nya. Itu untuk satu step yang namanya jalan-jalan. Padahal
banyak perjalanan-perjalanan lain yang akan kita tempuh, termasuk perjalanan masa depan yang kita nggak tahu tadi ya. Ini kita punya anak, misalnya kita tiga-tiganya nih, moms juga ya, punya anak ini gimana nih nanti masa depan mereka, gimana pendidikannya yang harus kita siapkan begitu. Nah ini kan kita juga harus siapin keranjang belanjaannya. Ya, kita berinvestasi, kita bukan sedang menunda kebahagiaan, tapi kita sedang membeli kebahagiaan. Membeli kebahagiaan tuh kayak gimana sih contohnya gini ya. Kalau kita belanja, contoh saya kalau ngeliat kerumunan gini inget waktu di mall gitu ya, kita mungkin bersedialah rela antri-antri demi kalau ada potongan diskon gitu ya. Atau sekarang kalau yang online ya, di tanggal-tanggal cantik itu kita bersedialah nungguin nih berapa jam lagi akan dibuka gitu ya diskonnya. Nah ini menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya ngerasa itu semua pengorbanan yang kita lakukan itu berharga karena setelah itu kita akan senang. Nah berinvestasi, tadi saya senang melihat wajahnya Mbak Dian karena setelah berinvestasi baru tahu ternyata cuannya segampang itu katanya ya. Jadi ternyata kita sambil ngasuh anak juga bisa menghasilkan cuan dari trading. Nah itu, atau kita dengan berinvestasi. Ternyata berinvestasi itu juga bagian dari kita membeli kebahagiaan. Jadi kita harus ngerasa feel-nya investasi itu bikin kita bahagia. Bukan sesuatu yang dari mulai istilahnya aja udah kita bingungin gitu ya. Terus kemudian dari waktu kita mau berinvestasi sulit. Bahkan sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi yang mudahin kita semua untuk berinvestasi nih di depan-depan. Teman-teman bisa tanya-tanya juga. Banyaklah yang bisa kalian pilih, kalian bandingkan. Bahkan mulai dari yang terkecil yang teman-teman bisa jangkau untuk mulai belajar berinvestasi. Kira-kira gitu ya. Jadi idealnya bagaimana sih cara kita untuk mulai berhijrah, kita setting dulu shopping mindset kita bahwa berinvestasi itu sama dengan belanja, sama dengan membeli kebahagiaan. Kira-kira gitu Mbak Ayu. Oke, jadi memang semua bermula dari mindset ya. Jadi gimana caranya kita lebih mindful gitu dalam menggunakan uang kita. Dan biasa kalau perempuan memang suka terbawa emosi. Jadi memang harus dikuat-kuatin tuh. Nah makanya itu gunanya kita ada talk show sekarang kan biar kita sesama perempuan bisa saling sharing gitu kan. Nah kalau untuk Mbak Fendri sendiri nih ya, sebagai perempuan pasti kan tadi juga bilang kalau misalnya tidak punya bukan pekerja yang kantoran gitu. Nah ada tips nggak sih caranya gimana supaya bisa terus termotivasi nih untuk nabung. Apalagi kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan bebas, terus bisa dibilang juga influencer itu kan kayak yang disayangkan sekarang ini kan orang-orang banyak karena terpengaruh tren jadi ikut-ikutan. Kadang-kadang kita beli tuh nggak butuh sebenarnya, cuma lagi tren aja gitu. Nah gimana sih caranya untuk bisa mengatasi semua itu dan malah memotivasikan diri untuk aku harus nabung nih gitu. Oke, bismillah. Sebenarnya ini nyambung lagi ke tadi yang masalah ngatur keuangan pas rumah tangga ya. Jadi aku sedikit cerita juga, jadi aku pernah punya teman sudah menikah, tapi semua kontrol keuangan itu tuh di suaminya. Oke. Istrinya stay at home mom, dia ngatur anak, ngurus rumah, tapi dia tidak diberi kesempatan untuk bekerja gitu. Bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya kayak gitu. Nah alhamdulillah aku sama suami itu sepakat, oke, kita berdua fokus pencari nafkah adalah suami, tapi bukan berarti aku sebagai istri tidak boleh ikut partisipasi. Cuman aku punya prioritas aku untuk keluarga, suami, nafkah. Jadi saat pekerjaan aku lagi kerja dan ternyata rumah membutuhkan aku harus pulang kayak gitu. Jadi kira-kira gambarannya kalau di keluarga aku kayak gitu. Dan sebagai influencer ataupun konten kreator pun ya benar, tantangannya itu. Kita kan juga pasti dapat kerjasama dengan banyak hal yang harus mempromosikan ini dan itu. Kalau di aku sebenarnya aku pasang boundaries sendiri gitu. Aku hanya menerima job yang sesuai dengan value aku. Kalau di sini value-nya tadi sesuai dengan tujuan aku sama suami,
aku baru terima jobnya dan semua bisa dipertanggungjawabkan. Itu dari segi aku sebagai pemberi konten. Tapi kalau kita sebagai yang nonton gimana gitu kan. Kalau sebagai yang nonton ya berarti kita juga harus punya boundaries gitu. Kapan kita butuh, kapan kita ingin gitu. Dan diutamakan yang butuh dulu gitu. Semakin teman-teman belajar juga nanti akan ketemu di titik kayak semua barang-barang yang gue punya ini tuh ada pertanggungjawabannya. Dan kita kan gak boleh berlebih-lebihan juga kan memiliki sesuatu. Jadi itulah value-value yang aku terapkan sama suami kayak gitu. Dan selain itu juga kita mikir gini, kalau misalnya Allah udah kasih aku anak nih di umur sekarang, berarti Allah udah percaya aku dan suami bisa menjalankan amanah ini. Bagaimana kami menjalankan amanahnya kayak gitu. Oke, dengan bekerja, mencari nafkah, ngurusin mereka. Gimana nanti untuk masa depan mereka dengan pekerjaan kita bukan yang istilahnya bukan yang pastilah kayak gitu. Oke, berarti berinvestasi ini adalah salah satu ikhtiar aku untuk menjaga amanah dari Allah gitu untuk anak-anakku. Misalnya investasi buat pendidikan mereka, buat masa depan kita lah kayak gitu. Jadi semua itu sebenarnya tergantung dari niatnya. Menurut aku boleh banget investasi untuk niatnya buat menghasilkan cuan. Tapi kita pengen cuan yang seperti apa sih? Kita tuh punya pilihan loh. Mau yang sekedar cuan aja atau cuan dan berkah kayak gitu. That's why di sini aku juga memilih halal instrumen investasi. Jadi aku pengen bisa dapat benefit atau dapat rezeki lebih dari sini. Tapi juga aku nggak mau kehilangan keberkahan hidup gitu. Jadi makanya aku memberikan boundaries dari segi job yang aku pilih, dari segi investasi yang aku pilih, dari segi segala keputusan yang aku dan suami pilih itu adalah apakah ini membawa berkah atau enggak gitu. Dan aku insya Allah percaya karena aku juga percaya sama MUI gitu ya. Oke, berarti mereka memang sudah memikirkan semua ya aku milih ini karena ini enggak cuma sekedar menghasilkan perasaan secure untuk masa depan tapi juga ini ada nilai keberkahannya juga kayak gitu. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fik Mbak. Jadi memang benar balik lagi ke value hidup kita ya. Apalagi kita sebagai muslim kan semua apapun yang kita lakukan itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi memang sebisa mungkin kita harus selalu berusaha semua kehidupan kita ini ya mendatangkan keberkahan gitu kan. Apalagi balik lagi ke niat gitu kan. Kayak kita ingin menghabiskan waktu kita untuk apa, uang kita untuk apa gitu. Jadi semoga kedepannya pun Islamik ini semakin berkembang gitu. Karena kalau misalnya bukan kita muslim yang mendukung, siapa lagi gitu kan. Jadi kita sama-sama membantu, mungkin kedepannya nanti pasar saham Islamik justru lebih besar daripada konvensional ya nggak sih? Nah ini kalau untuk ke Mbak Dian, aku pengen tanya nih kalau misalnya untuk sebagai ibu rumah tangga kan, karena kan kita juga sebagai perempuan ini kan pasti ya memang balik lagi kita punya skala prioritas. Perempuan itu kan apalagi kalau sudah memiliki suami, suaminya dan keluarganya adalah prioritasnya. Gimana sih caranya ngatur waktu untuk bisa berkhidmat kepada suami dan keluarga tapi di sisi lain juga tetap berkarya ya dengan belajar saham, terus untuk analisa kan kalau nggak salah itu berkembang terus gitu. Maksudnya kayak setiap menit dan detik ada berita apa, update apa gitu. Itu gimana kalau lagi ngurus anak, tiba-tiba ntar ketinggalan berita dong. Nah gitu, itu gimana sih tipsnya untuk kayak ngatur waktunya sehari-hari itu kayak gimana sih gitu. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman inilah satu benefit ya. Satu benefit yang kita ambil kalau kita berprofesi sebagai investor saham. Kenapa? Karena kita yang ngatur waktu kita, bukan orang lain. Gitu, itu benefitnya gitu. Jadi bagaimana cara saya bisa memerankan beberapa peran sebagai ibu, sebagai istri, juga sebagai trader, bahkan sebagai pengajar di kelas trader pemula gitu ya kan. Saya itu pagi-pagi subuh masak. Nah jadi tentu bukan saya sendiri gitu, ada peran suami. Jadi kami bagi tugas, saya masak, suami bagian cuci piring gitu kan. Saya beresin anak sekolah, nah nanti ketika jam 9 saya trading, dia ngantar anak. Ketika break sesi 1, saya udah gak trading lagi di sesi 2. Jadi saya tradingnya itu trading yang kayak trading harian, yang mencari uang belanja harian gitu ibaratnya ya kan, untuk uang kebutuhan sendiri. Itu saya scalping, tapi tidak agresif, paling 1 hari 2, satu emiten gitu. Cukup di sesi 1 aja. Intinya kita bisa mengontrol emosi kita gitu. Karena kan cari duit bukan cari penyakit gitu ya kan, kalau udah cuan udah istirahat.
Nah di sesi 2 itu saya udah nggak trading lagi gitu. Jadi saya main sama anak, rebahan gitu, nonton drakor gitu. Kemudian kapan waktu saya lagi menganalisa? Saya menganalisa ketika anak dan suami saya sudah tidur, jadi malam hari. Jadi ketika teman-teman sudah ada ilmunya gitu, bisa loh ternyata kita analisa sambil rebahan gitu, sambil lihat handphone itu bisa. Kemudian mengajar di kelas juga saya lakukan di malam hari, seminggu 2 kali. Ini sebelumnya saya mau nanya nih ke teman-teman yang ada di sini. Di sini ada yang anak-anak KTP enggak? Coba angkat tangan. Terima kasih ya teman-teman sudah datang. Itu Mbak Ayu. Itu muridnya ya? Masya Allah. Berarti Itu nggak nanti udah tahu. siap mau nanya ya, tunggu dulu ya, saya dulu yang nanya. Oke, sekarang kita ke Mbak Ai lagi nih. Jadi tadi kan sering berbicara tentang kalau wanita itu secara spending itu lebih emosional dibanding laki-laki gitu. Nah, jadi kalau dari kasus, pasti sering ketemu di kasus lapangan ya, kalau itu kan secara emosional. Sebenarnya cara yang paling akurat untuk mengatur emosionalnya itu sebenarnya di cara ngaturnya tuh gimana sebenarnya? Karena kita semua, ya pasti semua di sini juga tahu perempuan, iya kita emang hobi shopping, tapi pada prakteknya tuh sulit gitu kan. Jadi yang secara teknisnya nih, yang sering terjadi di lapangan, itu yang lebih yang bikin efektif banget untuk orang mau menabung tuh lebih ke arah yang kayak gimana sih Mbak sebenarnya? Ya oke, nah ini masing-masing orang, makasih Bayu ya, beda-beda memang. Jadi nggak pernah bisa berlaku untuk semua orang. Oke. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita tahu kelemahan kita di mana. Kalau bahasa keuangannya lead factor kita. Kita nih masing-masing punya kelemahan sendiri. Ya godaannya beda-beda. Ada yang godaannya mungkin di fashion, ada yang godaannya di makan, di jalan-jalan ya kan, semua punya. Nah itu yang harus dihindari. Tadi yang saya sebut ada compulsive buying disorder. Jadi apa aja pengen gitu ya. Pokoknya sampai, pokoknya bagaimana caranya yang saya pengen tuh saya dapet gitu ya. Itu udah masuk ke shopaholic ya langsung ya, itu yang apalagi shopaholic. semuanya. Ya, pokoknya pengen aja gitu. Dan itu masing-masing kita beda. Nah ini yang harus kita sampai hindari. Kenapa? Tadi kita punya banyak sekali kantong belanja yang harus kita lengkapi ya kan. Kemudian yang selanjutnya yang kita harus ingat juga, tadi betul yang Mbak Ven ya sudah mengingatkan kita. Itu tuh semua ada pertanggungjawabannya. Ada satu quote yang luar biasa, ini menurut saya sih benar ya, ada benernya. Katanya women usually love what they buy. Kita tuh selalu seneng apa yang kita beli dan benar-benar senengnya sampai love begitulah ya. Tapi ya had to third, jadi kita setelah itu tidak menyukai 2/3 dari apa yang ada di lemari kita. Jadi pas pengen beli tuh pengen banget, tapi pas udah beli mah kayaknya ya udah gitu. Kayaknya yang di etalase lebih bagus gitu kan. Nah godaan-godaan seperti ini yang harus kita hindarin. Cara menghindarinya seperti apa? Pertama, kita kenalin dulu. Tadi saya sebut ada pas ya kalau kita mau beli prioritas, aman dan sehat. Ini masuk prioritas kita atau enggak? Masing-masing orang punya prioritas sendiri-sendiri. Cek dulu prioritas kita atau enggak. Kemudian yang kedua aman enggak buat kita beli? Aman tuh tadi kalau bahasa Mbak Ven saya sebut syariah ya. Aman syar'i. Jadi ini buat saya bisa dibeli atau enggak? Kalau tadi trading masuk ke SI ya ini bisa kita beli atau enggak? Kalau belanja misalnya ini emang barang yang kita boleh konsumsi atau enggak, disebut halal. Yang kedua sehat, toyib. Jadi kalau sehat itu setelah kita mengkonsumsi itu barang, itu bikin kita makin produktif lagi. Kalau ini saham, setelah kita beli gitu, kita belanja uang kita di satu instrumen investasi, ini bikin kita makin punya cuan yang tadi punya keberkahan. Jadi sehat itu kalau di Islam sebutnya halal toyib, jadi halal aja nggak cukup, aman aja nggak cukup. Jadi harus toyib juga. Bisa bikin kita sehat. Jangan tadi setiap ada pengeluaran, ada belanja, kemudian kita bukannya cari duit malah cari penyakit. Ya, apalagi kalau sampai memaksakan sesuatu pakai pay letter gitu dan seterusnya ya. Padahal uangnya nggak ada. Kalau di filmnya Confession of a Shopaholic kan gitu ya, dia sampai kartu kredit dikeluarin semua gitu ya buat beli atau dapetin yang dia mau. Nah ini teman-teman idealnya. Tapi pada kenyataannya perempuan itu nggak pernah bisa berjalan sendiri. Tadi saya GP Plus untuk KTP itu kelas trader pemula ya.
ada komunitasnya. Karena perempuan itu butuh banget yang namanya komunitas. Kita nggak bisa sendirian, kita harus saling menguatkan dan itu butuh komunitas. Nah komunitas itu penting buat ngejagain kita supaya kalau kita lupa-lupa gitu ya, pas banget tadi dapet cuan, wow ini duit dikemanain ya gitu. Banyak juga kan yang duit mah nambah, cuan mah oke. Tadi Mbak Fen udah cerita juga ya, itu kesinggung juga ya karena habis itu bukannya tambah kreatif untuk ngecek, wah ini banyak banget nih berarti peluang investasi yang bisa kita ambil, malah ya udah habis begitu aja. Artinya kita butuh partner untuk menjaga, mengawal kita. Aduh sampai ini ya. Mengawal kita supaya kita on the track perempuan. Kalau yang punya pasangan mungkin bisa ke suaminya, kalau yang masih bujang mungkin bisa ke orang tuanya. Ibu kita itu kan biasanya cerewet banget ya buat, inget dong kamu popo ini gitu kan. Kalau misalnya ada yang, wah pasangan kita cuek atau ibu kita juga nggak pernah ngasih larangan apapun, ya kita cari komunitasnya atau kita juga bisa berkonsultasi dengan keuangan pakarnya ya, atau kita sebut financial planner buat tahu kamu sekarang kondisi keuangannya udah sehat belum sih buat ada di step itu. Udah sehat belum sih buat berinvestasi. Jangan juga misalnya kita salah juga nih buat teman-teman yang mau mulai investasi tapi kemudian udah semangat banget mau trader tapi uangnya malah pakai duit orang lain, duit minjem gitu ya, atau mau berinvestasi tapi pakai duit yang posnya sebenarnya buat harian, uang panas gitu. Jadinya baru mau berinvestasi pas udah ternyata nggak cuan, itu kelagapan karena uangnya sebenarnya uang buat bulanan. Nah itu juga nggak boleh. Jadi kita mesti kontrol diri kita, posnya udah pas belum, apakah saya ada di posisi siap berinvestasi, kira-kira begitu ya. Poin apa yang membuat Mbak yakin atau optimis bahwa berinvestasi di pasar saham menjadi alternatif yang cocok bagi istri atau perempuan? Mungkin ini juga nanti bisa sekaligus closing statement dari Mbak Dian, Mbak Fendri dan juga Mbak Ai. Kenapa sih gitu? Apakah perempuan emang ini cocok nih alternatifnya untuk menjadi investasi di saham syariah gitu? Kalau saya itu memang kondisinya ketika saya memulai belajar lagi itu ketika saya sedang hamil. Nah jadi saya berpikir kalau saya ingin merintis karir, merintis usaha bisnis real gitu kan, pasti ada harus promosi dan segala macam. Artinya ada waktu dan uang yang gede harus terbuang di situ. Sedangkan saya nggak punya itu gitu. Saya sedang hamil dan segala macam gitu. Kemudian kalau saya mau kuliah lagi, rasanya kok kayaknya udah terlalu tua gitu rasanya. Semangatnya itu sudah mulai luntur. Sehingga saya kan sudah kenal saham, kenapa saya tidak memulainya lagi, saya bisa melakukannya di rumah sambil mengurus anak dan segala macam. Itulah yang saya pikir ternyata bisa sesimpel ini loh kalau kita paham harus memulai dari mana gitu. Jadi memang teman-teman mulailah dengan ilmu dulu gitu, itu intinya. Oke, kalau dari Mbak Fendri gimana? Pertanyaan sama ini ya? Iya. Iya, karena balik lagi kita nih perempuan terutama ya, di sini kan banyak juga tadi yang belum menikah. Saat menikah dan punya anak, prioritas kita akan berubah. Tapi dalam diri kita itu tuh sebenarnya masih butuh ruang untuk kita terus berkembang. Kalau misalnya, bukannya berarti kita aku tidak bermaksud mendiskreditkan orang-orang yang full stay at home mom atau enggak, karena aku juga itu. Tapi seibu rumah tangganya pun dia tuh butuh untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk apapun, mau aktif di RT RW, di kelurahan, di rumah, bikin kue apa. Nah ini salah satu cara menurut aku yang kita bisa merasa berdaya di rumah sambil juga bisa ikut kontribusi bantu keluarga kita dari segi finansial tanpa merelakan apa yang menjadi prioritas kita. Oke, terima kasih Mbak Fendri. Untuk Mbak Ai gimana? Ya baik, terima kasih Mbak Ayu. Ini karena closing statement, ini Mbak Fen dan Mbak Dian ini salah satu bukti nyata bahwa di tangan perempuan uang itu bisa lebih berdaya. Iya gak sih? Nah karena emang kita tuh tahu perempuan itu bisa melakukan banyak hal dengan uang. Coba kasih uang yang sama ke laki-laki misalnya ya. Kita bisa lihat bagaimana treatmentnya itu bisa luar biasa. Banyak teman yang viral ya, ada 10.000 di tangan istri yang tepat dan seterusnya. Jadi bagaimana perempuan itu punya power untuk itu. Tapi ada caranya, kita butuh diyakinkan.
apa atau bagaimana cara kita tahu, yes it's my time untuk invest. Tadi ya kalau saran saya, kalau kita mau makan sesuatu, misalnya kita ditawarin banyak makanan di depan, kita harus tahu mana makanan yang boleh saya makan. Kita harus cek dulu kesehatan kita, apakah saya boleh makan ini atau enggak. Ini bakalan jadi obat, bakal sehat atau malah bikin penyakit buat saya. Nah kalau di keuangan ada namanya financial check up. Jadi teman-teman jangan berinvestasi dulu kalau nggak tahu keuangan kalian tuh healthy, ya, wealthy dan atau tidak. Punya duit berapa yang bisa kalian tabur tadi buat belajar. Tahu dari mana kalau kita nggak pernah cek keuangan kita berapa yang kita punya untuk bisa kita invest buat belajar. Nah cara satunya adalah dengan financial check up. Teman-teman kalau mau cek financial check up-nya bisa gratisan buka halfinan.id. Kalian bisa cek, di situ ada konsultasi gratis, by WA juga bisa. Kalian bisa tahu misalnya kondisinya, oh saya ini secara keuangan udah boleh berinvestasi atau enggak. Atau saya bayar utang dulu, atau saya cash management dulu. Karena saya belum tahu nih, saya surplus tiap bulan atau defisit atau seimbang. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman biasain financial check up. Kalau belum biasa financial up, pakai namanya cek dompet ya. Periksa dompetnya berapa yang kalian kemudian bisa bilang, ini adalah pas banget buat saya berinvestasi. Jadi jangan pakai uang untuk kebutuhannya teman-teman, nanti keganggu. Malah belajarnya atau malah menyalahkan investasi ketika nggak sesuai sama harapan. Jadi kalau saya ingat banget tadi yang dikatakan oleh Mbak Dian, jangan berinvestasi dengan harapan. Nanti bakal kecewa, karena kecewa itu teorinya ketika kenyataan nggak sesuai dengan harapan. Nah kita nggak mau investasi kita jadi kecewa, kita mau ketika kita berinvestasi kita jadi bahagia. Ibu-ibu atau perempuan belanja untuk bahagia, so ketika berinvestasi dia juga harus memastikan bahwa investasinya bikin dia bahagia. Setuju? Setuju. Ini yang bapak-bapak juga iya. Masya Allah ya, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Sayang sekali atas karena keterbatasan waktu, jadi sesi pertanyaan kami sudahi dulu. Semoga ilmu yang didapat bisa jadi ilmu yang bermanfaat ya, karena tadi kalau misalnya kita runutkan memang kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Jadi kita juga kalau mau berinvestasi harus tahu ilmunya loh. Jadi semoga dari perbincangan tadi tuh bisa memberikan kisi-kisi apa saja sih yang harus dipersiapkan nih kalau kita mau berinvestasi saham. Nah, nggak lupa saya mau ingatkan kalau peserta di sini masih bisa mengunjungi Expo di hari ketiga ini. Segera menjadi investor syariah dengan membuka rekening secara langsung atau mau tanya-tanya atau nanti di belakang kalau misalnya bisa ketemu sama mbak-mbak ini tanya aja kalau misalnya mau tanya langsung. Terima kasih banyak untuk Mbak Fendri, untuk Mbak Dian dan Mbak Ai telah bergabung bersama kita hari ini dan memberikan inspirasi kepada kita. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat IDX Islamic yang sudah menyimak sesi ini, baik yang online maupun yang offline. Saya yakin ini insya Allah sangat bermanfaat banget. Akhir kata saya Ayu Pratiwi mewakili IDX Islamic mohon undur diri. Maju terus pasar modal syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.